Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, hingga saat ini kita masih mendapatkan begitu besarnya nikmat Allah. Kenikmatan demi kenikmatan kita rasakan, kebaikan demi kebaikan kita dapatkan itu. Keislaman kita masih terpelihara, keimanan kita, dan kita juga bersyukur dilahirkan, dibesarkan dan dididik sebagai seorang muslim. Terlebih lagi kita juga harus banyak bersyukur ketika Allah telah jadikan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semuanya akan mendapatkan syafaat beliau ya, pada hari kiamat nanti. Karena dalam satu riwayat disebutkan bahwa setiap nabi rasul itu diberi Allah satu doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Semua nabi rasul sudah mengambil doa itu, tinggal kata Rasulullah, aku simpan doa itu untuk umatku pada hari kiamat nantinya. Sehingga para ulama mengatakan itulah doa yang merupakan syafaat dari Rasul kepada umatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan itu, dan itulah kunci kebahagiaan seseorang di akhirat nantinya ketika kita mendapatkan pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, nah berkaitan dengan ini maka kita berharap pertolongan Allah itu akan kita dapatkan, syafaat Rasul juga kita dapatkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus dikerjakan seseorang selama hidup di dunianya kalau dia menginginkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah nantinya. Satu di antara ayat yang dijelaskan oleh para ulama adalah pada surah Al-Fath, surah ke-48 ya. Surah itu ada 29 ayat. Satu ayat diantaranya itu pada ayat 9 dikatakan, ini yang menjadi penjelasan para ulama, orang-orang yang kalau dia mengerjakan hal ini selama hidup di dunianya, maka insya Allah dia akan mendapatkan pertolongan, perlindungan Allah dan juga syafaat Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 perkara kata Allah dalam ayat itu, 4 hal yang kalau dikerjakan di dunianya dia akan mendapatkan. Itu adalah auzubillahi minasyaitonirrajim. Tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'ajjiruhu wa tu'akkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Jika kata Allah, kalau pertama kalian beriman pada Allah dan Rasulnya, yang kedua wa tu'ajjiruhu, kalian kata Allah menguatkan agama Allah, menjaga agama Allah, membela syariat agama Allah. Wa tu'akkiruhu, dan membesarkannya, membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa tusabbihu bukratan wa asila, dan bertasbih pada waktu pagi dan petang. Nah, 4 hal ini insya Allah kita semua sudah mengerjakannya, dan lu yakin kita semua sudah melaksanakannya. Yang pertama Allah katakan, litu'minu billahi wa rasulihi. Dia kata Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, iman dalam arti iman yang sempurna, yang sungguh-sungguh, tidak iman setengah hati.
meyakini tentang adanya zat Allah yang Maha Esa, tidak mengambil sesuatu selain dari Allah sebagai sesembahan. Rabb satu-satunya, ilah satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dibuktikan dengan perilaku. Ada orang yang mengatakan dia beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, kata Allah dia bukan orang-orang yang beriman. Wa ma hum bimu'minin. Karena Al-Quran menjelaskan itu kan ya pada surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 8 itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan dia beriman pada Allah dan hari akhirat, padahal mereka bukan orang-orang yang ini orang-orang munafik. Nah, jadi sifat kemunafikan itu adalah sifat yang penuh dengan kepura-puraan, beperagah. Kita orang Banjar itu kan beperagah beriman. Ada kata beriman itu kan ya. Dan itu terjadi di masa Rasulullah. Apakah sekarang masih ada? Mungkin masih ada. Hanya dia orang-orang yang mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya, benar dia bukan orang yang benar dalam keimanannya, tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW dan jauh dari sunnah Rasul, maka tidak akan mendapatkan pertolongan, perlindungan, syafaat dari Rasul dengan izin Allah pada hari kiamat nanti. Nah, ini dikirakan satu hal yang barangkali kita harus berhati-hati. Karena orang-orang yang dia lisannya mengatakan beriman tapi hati tidak sepenuh hati meyakini keimanan itu, maka bermasalah. Nah, keimanan yang seperti apa? Satu di antaranya Allah katakan pada surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 177 itu kan. Ketika di akhir ayat Allah katakan ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah kata Allah orang yang benar imannya, mereka lah yang benar takwanya. Di bagian tengah ayat dikatakan man amana billahi yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dia orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab Allah, para nabi, para rasul. Ini kesempurnaan yang Allah ajarkan melalui firman-Nya, tidak bisa hanya satu di antaranya. Ditinggal keimanan kepada kitab Allah tidak sempurna imannya. Ditinggal keimanannya kepada Rasul tidak sempurna keimanannya. Tidak yakin akan adanya hari akhirat, surga dan neraka, tidak sempurna keimanannya. Tidak beriman dengan adanya malaikat yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan, tidak sempurna keimanannya. Dan kita yakin kemanapun kita bergerak, kemanapun kita berjalan, malaikat selalu mengiringi kita. Yakin enggak Ben? Ada malaikat diikat? Ada ya? Ada yakin ya? Yakin kita kan ya? Bisa lihat enggak? Kita kelihatan ya? Kalau mau ketemu malaikat, melihat malaikat satu syaratnya mati dulu tuh, ya kan? Tapi kalau ditawari mati kira-kira ada mau itu kan ya? Ya kan? Syaratnya itu kan ya? Dan ada satu ayat dulu pernah disampaikan, orang yang kata Allah dia istiqomah dalam keimanannya, akidahnya, maka kata Allah nanti dia akan turun kepadanya malaikat dengan mengatakan la taqwa wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kan pada surah Fussilat surah yang ke-41 ayat 30 itu kan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, dia akidahnya kuat, ibadahnya benar, tsumastaqamu, dia istiqomah kata Allah, konsisten, maka akan turun malaikat. Kapan? Sepakat ulama tafsir mengatakan menjelang kematiannya, dengan mengatakan la takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, beri kabar gembira kata Allah atas apa yang dia kerjakan, Allah siapkan surga baginya. Nah, ini kan kira-kira satu hal yang tidak bisa kita ingkari. Kenapa? Karena itu datangnya dari wahyu Allah. Segala sesuatu yang bersumber dari wahyu Allah kita yakin sebuah kebenaran. Nah, barangkali kita ketika melihat ada orang meninggal dunia itu kan ya nyamannya sih meninggal kayak orang guring. Nah, itu misalnya kan ya
senyum itu kan. Tapi kalau meninggal Muhammad rangut, wah ini kan ada ya, meninggal tapi Muhammad rangut itu kan ya. Nah ini jadi Allah katakan iman mutalituk minu billahi wa rasuli, kamu beriman juga kepada Rasul, ikuti apa yang dikatakan Rasul. Caranya seperti apa? Rasul katakan man ahya sunnati faqad abbani wa man abbani kana ma'ibel jannah. Jadi bukti kecintaan pada Rasul, keimanan Rasul itu hanya mengikuti syariat yang Allah Rasul ajarkan, sunnahnya. Maksudnya hadis ini mengatakan man ahya sunnati faqad abbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku. Wa man abbani kana ma'ibal jannah. Dan siapa yang mencintaiku, kata Rasul, dia bersamaku di surga. Yang mencintai Rasul itu di surga. Nah bukti kecintaan itu tentu menghidupkan sunnah Rasul. Karena di awal hadis kan dikatakan man ahya sunnati. Jadi bukan bagian penggalan akhirnya yang kita pahami. Wa man abbani kana ma'ibal jannah. Lalu macam-macam kelakuan, perilaku itu kan ya membuktikan cinta Rasul, beriman pada Rasul. Yang tidak dituntun dalam ajaran agama dikerjakan, bukan sebuah ibadah. Jadi bukti kecintaan pada Rasul, beriman pada Rasul itu adalah mengikuti apa yang diajarkan Rasul, dan kemudian kita meneladani dengan cara apa? Mengerjakannya. Salah satu ayat Al-Quran yang mengatakan dalam Al-Quran ketika Muhammad itu, Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya, Allah katakan 3 perilaku yang kalian ikuti sebagai umat Muhammad. Bukti kecintaanmu pada Rasulullah. Apa? Dalam surah Ali Imran diantaranya, surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 164, dan juga dalam surah Al-Jumu'ah surah yang ke-62 ayat 2 itu kata Allah, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh kata Allah, kami telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman dengan mengutus seorang Rasul ke tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Untuk apa? Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Tuhan. Wa yuzakkihim, mensucikan jiwanya, hatinya, akalnya, kata Allah manusia. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah, As-Sunnah. Kamu, kata Allah, sebelumnya adalah orang yang sesat. Nah 3 ini bukti kecintaan kita pada Rasul. Rasul mengajarkan ayat-ayat Allah, kita coba untuk belajar juga. Rasul membacakan, ya kita baca, itu kan ya. Rasul mensucikan hati manusia, jiwanya, akal dari kemunafikan, kefasikan, kesyirikan, kezaliman. Ya kita berupaya untuk menjaga. Tidak bisa digabung itu kan ya, antara yang hak dan yang batil, tidak bisa kan. Kesyirikan digabung dengan tauhid misalnya kan, keimanan digabung dengan kekafiran, tidak bisa kan. Halal digabung dengan yang haram, tidak bisa. Makanya kenapa yang kedua Allah katakan wa tu'addi ru'u dalam surah Al-Fat ayat 9 tadi, dia orang yang kata Allah menguatkan agama Allah, membela agama Allah, menjaga agama Allah, maka insya Allah dia akan mendapatkan syafaat di hari akhirat nantinya. Apa yang dijaga? Apa yang dijaga? Syariat agama Allah, hukum Allah. Di mana hukum Allah? Al-Quran. Di mana hukum Allah? Hadis Nabi. Ini yang kita jaga. Tidak bisa lalu kita mempermainkan hukum Allah, ketetapan Allah. Memang kecenderungannya ada. Kecenderungan ke sana tuh ada untuk melanggar batas-batas ajaran agama Allah tuh ada. Kenapa? Karena Allah sendiri katakan dalam Al-Quran dalam surah As-Sam, surah yang ke-91 pada ayat 8 itu kan fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Maka kata Allah, dia menghilangkan jalan kepada makhluk ciptaannya manusia, al-fujur dan at-taqwa. Al-fujur itu jalan keburukan, kesesatan, kedurhakaan. At-taqwa itu jalan kebaikan, kebenaran, ketaatan. Nah itu ada pada diri kita semuanya. Karena itu firman Allah menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Jadi kita ini diilhami oleh Allah, diberikan pada waktu diciptakan itu dua jalan yang Allah buka. Allah berikan pada hambanya, ada jalan al-fujur, jalan untuk menuju kepada kesesatan, jalan menuju kepada kebaikan, at-taqwa. Nah ini kan kalau kita merenung perlahan itu kan ya, sebenarnya terjadi tarik menarik antara dua potensi ini, al-fujur dan at-taqwa. Nah ketika al-fujurnya lebih dominan, maka dia cenderung untuk melanggar batas-batas ajaran agama Allah, batas hukum Allah dia langgar. Apa yang buruk dikatakan baik, yang haram dikatakan halal, itu kan ya, akan mencampurkan yang hak dan yang batil. Sementara Allah peringatkan wala talbisul haqqa bil batil. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 42 itu kan, jangan campur adukan kata Allah yang hak dan yang batil. Makanya Allah katakan qul la yastawil khabis wat thayyib walau a'jabaka asratul khabis fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Kan itu kan ya, surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 100 itu. Qul la yastawil khabis wat thayyib, katakanlah tidak sama kata Allah yang buruk dan yang baik itu. Allah gunakan kata al-khabis dan at-thayyib dalam ayat itu. Luar biasa. Tapi kita kadang-kadang at-thayyib itu kan bisa salah pemahaman, bisa salah penggunaannya. Karena at-thayyib itu kan baik. Ketika ada kita mendengar orang baca Al-Quran, ya suaranya merdu, qori, misalnya kan qori A itu kan ya. Kalau ada acara apa, misalnya kan dibacakan ayat Al-Quran, suaranya merdu yang membaca. Ayat yang dibaca misalnya pada surah Al-Maidah itu kan ayat 2 katanya. Bagian ayat itu kan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Karena suaranya bagus, merdu, lalu mendengar thayyib ya Allah, itu kan. Dari Allah ikam karena kau siksa, kau ajab bagus ya Allah, itu kan ya. Kan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Takutlah dengan Allah karena Allah siapkan ajab bagimu yang pedih. Tapi kita menyambutnya thayyib ya Allah, itu kan. Ikam dia Allah hadangi karena kau siksa, ikam bagus ya Allah, itu kan ya. Nah jadi kenapa kita diajarkan ketika Al-Quran kita baca berkali-kali disampaikan, mari kita sama-sama, bukan dulu lebih baik dari pihak tidak, mari kita sama-sama bahwa mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran itu sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Karena Allah perintahkan kan dalam Al-Quran, lihat dabbarul ayati wal yatazakkaru ulul albab, dalam surah As-Saff surah yang ke-38 ayat 29 itu. Ya orang-orang yang kata Allah ingin mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, ketenangan hatinya, ketenteraman jiwanya, barokah itu kata Allah dia akan sampai dengan sendirinya. Kapan? Allah katakan kitabun anzalna ilaika mubarakul liyadabbarul ayati wal yatazakkara ulul albab. Surah As-Saff surah yang ke-38 ayat 29 itu. Kitab ini kata Al-Quran diturunkan kepadamu yang penuh dengan barokah. Allah katakan dia apakan? Lihat dabarul ayati, kalian tadaburi kata Allah, kalian pahami, renungi. Wal yatazakkar ulul albab, dan ambil pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sebagian ulama mengatakan yang berakal sehat itu kan ya. Jadi sebenarnya akal sehat itu Allah sudah terangkan 15 abad yang lalu dengan firman-Nya. Kalau sekarang muncul istilah akal sehat ya, Rocky Gerung itu kan belakangan itu. Ya Allah sudah puji kita dengan sebutan ulul albab itu 15 abad yang lalu. Kalau Allah punya akal yang sehat, asal kamu kuntum hayaratul linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian beriman aja kepada Allah, ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat yang mungkar. Itu salah satu di antara sifat ciri ulul albab yang Allah sebutkan. Nah, jadi yang kedua tadi wa tu'adhiru, kalian kuatkanlah agama Allah, jaga hukum Allah. Jangan dicampur adukan yang hak dan yang batil. Maka ini sempurna. Nah, dengan cara apa kita menjaga, menguatkan? Ya kita berupaya untuk bersama-sama membaca Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran, termasuk barangkali hadis-hadis Nabi yang kita coba pelajari untuk mempelajari Al-Quran. Ini kira satu hal yang kita insya Allah bisa semua mengerjakannya. Kan tidak ada Allah itu memberatkan dalam ajaran agamanya.
Makanya dalam salah satu karakteristik ajaran Islam itulah al-basatah wal yusru. Al-basatah wal yusru. Islam itu ajarannya sederhana dan mudah. Tidak ada yang berat, perilakunya pun, ibadahnya pun mudah kan. Mau sholat tidak ketemu air, bisa dengan tayamum. Sholat tidak bisa berdiri, bisa dengan duduk. Tidak bisa duduk, bisa dengan berbaring. Tidak bisa berbaring, bisa dengan isyarat. Tidak bisa dengan isyarat, ya tunggu sudah, kita akan disolatkan orang banyak, selesai. Puasa, kewajiban Ramadan tidak bisa dikerjakan di hari yang lain. Dalam keadaan ujur tidak berpuasa diperbolehkan, tapi membayar sesuatu yang dianjurkan dalam agama. Jadi kemudahan itu al-basatah wal yusru, ajaran Islam itu salah satu kaidah karakteristiknya adalah di sana. Jadi tidak ada Islam itu, agama Allah itu yang memberatkan kita, tidak ada. Insya Allah tidak ada. Yang mengolah ngalih itu kita sorangan sebetulnya kan ya. Nah, hanya tuntung sholat zuhur, ajan asar pulang. Emang kita sholat zuhur 5 menit sebelum ajan asar. Tuntung sholat zuhur, orang ajan asar kan, itu kan terasa berat jadinya. Banyak kenapa dikatakan Pak Wailul lil musallin alladzina an sholatihim sahun, itu karena dia lalai, sholatnya celaka, dia kata dia tunda-tunda. Punya kesempatan untuk sholat berjamaah tapi tidak mengerjakan berjamaah, kan lu kira kerugian yang luar biasa ya kan? Kita bagi laki-laki kan dianjurkan untuk berjamaah. Jadi kalau kita laki-laki mampu pergi ke masjid tidak berjamaah, sholat sendiri di rumah, lu kira itu bukan muslim, yang benar itu muslimah kan ya kan? Jadi terlalu hebat kalau sholat sendirian di rumah dengan sengaja tanpa ujur, sementara dia diberi kemampuan oleh Allah pergi ke masjid. Maka kalau dia sholat pakai sarung tuh hebat banget, sebenarnya dia sholatnya harus pakai mukena, itu kan ya. Itu kan ya. Ini ajaran agama. Kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Nah kalau ini kita kerjakan, kebaikannya luar biasa. Itulah kata Allah, aqimus shalah, dirikanlah sholat. Tentu ada tata caranya, ada ketentuannya. Nah yang kedua tadi dikatakan wa tu'adhiru, dia menjaga, menguatkan hukum Allah, agama Allah, Allah akan membimbing dalam kebaikan. Insya Allah di akhir-akhirnya kita akan mendapatkan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga dikatakan wa tu'akhiruhu dalam ayat itu, surah Al-Fat ayat 9 itu, dia orang yang membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah dalam hidupnya, maka akan mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Dengan cara apa dia mengagungkan Allah? Banyak tuh kan ya. Jadi salah satunya kan Al-Maraghi mengatakan mengagungkan Allah dalam hukumnya. Jadi apa yang menjadi ketetapan Allah kita tidak protes itu, nah. Perintah Allah, larangan Allah itu sudah pasti dan tidak menggugat ketetapan Allah. Kalau Allah katakan haram ya haram, halal ya halal, itu kan ya. Kalau baik ya baik, buruk ya buruk. Perintahnya ada. Lalu demi kepentingan sesaat dunianya, lalu dia merubah sendiri hukum Allah. Ya karena nafsunya. Dulu haram, ya dulu haram, sekarang dikatakan halal, itu kan bisa terjadi kan ya. Dulu khamar, minuman keras, dikatakan haram, sekarang dikatakan halal. Itu kan hanya untuk kepentingan dunia saja. Atau merubah istilah-istilah yang memang berbeda dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Nah ini kan berbahaya. Nah ini orang dikatakan Allah atau akhir, dia membesarkan Allah, dia jaga apa yang zat Allah. Allah itu pasti ada, tidak memerlukan pertolongan makhluknya, ya kan? Yakin kita Allah itu ada, tidak memerlukan pertolongan makhluknya. Dan itu kita ucapkan setiap saat dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan begitu hafalnya kita surah Al-Ikhlas kan, Allahus Samad, Allah tempat bergantungnya semua makhluk yang ada di alam ini. Kita mengucapkan dalam sholat misalnya membaca surah Al-Ikhlas. Nah kita yakin dengan kebenaran ayat itu kan, maka tidak ada yang bisa kita buat kecuali kita selalu berharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan meminta lawan yang lain sudah kayak itu dan ya. Dua ayat itu di hari yang lalu itu mendengar sebuah kajian itu kan,
di apa namanya dekat rumah itu dalam rangka barangkali memperingati kelahiran Rasulullah. Lalu akhirnya masuk sampai kepada penjelasan menyebut seorang tokoh agama, kiai yang sudah meninggal dunia, apa barangkali siapa. Jadi Jersidin kalau hendak doa itu dikabulkan, sambat ngaran sidin itu jarahi kuburnya. Kalau kada menyambat itu ngalih takabulnya. Ini kan perbuatan yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, keimanan. Ya tak? Pokoknya sidin kalau doa itu hendak kabul, jarahi kuburnya, lalu berdoa, ya Tuan Guru, ya Syekh, tolong kabulkan doa hamba mintakan dengan Allah. Tidak bisa, orang yang sudah mati mau diapakan lagi? Ya. Tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa memohon, mendengar pun tidak bisa orang dalam kubur, kecuali ahli yang mendoakan otak orang-orang yang ada dalam kubur. Yang lain tidak bisa. Yang dalam kubur mengharapkan doa kita, bukan orang yang dalam kubur mendoakan kita. Itu kan ya. Ini yang terjadi. Nah, jadi ketika dikatakan waktu akhiru, besarkanlah Allah dalam zatnya, kita lakukan. Yang kedua dikatakan al-maraqi bahwa waktu akhiru, waktu besarkan itu adalah wakabbir takbira dalam surah Al-Isra ayat 111 ayat terakhir itu. Itu apanya? Sifat Allah. Allah itu punya sifat, tidak ada yang berkekurangan dengan sifatnya. Tidak ada kan? Mau apa kita? Kita meneladani dianjurkan, tapi mengambil hak Allah itu dilarang. Tapi meneladani diperbolehkan. Allah itu dengan sifat Rahman dan Rahimnya, itu kan ya kita menjadi pengasih penyayang. Allah itu punya sifat Al-Qudus, kita berupaya untuk mensucikan hati kita dari kesyirikan, itu kan ya. Tapi mengambil hak Allah itu dilarang, tapi meneladani itu diperbolehkan. Nah, lalu kita misalnya ini aku dong, itu kan jadi masalah. Ya kan, kesombongan itu hanya pakaiannya Allah, bukan pakaiannya manusia. Nah, kalau tertarik, ada waktu yang lalu itu Ustaz Masudi menjelaskan tentang ketika orang melanggar batas keagamaan, maka kata beliau itu ada 3 yang muncul dalam diri seseorang, itu luar biasa. Pertama al-kibru, yang kedua al-hasad, yang ketiga adalah al-khiris. Pertama kesombongan yang akan muncul dalam dirinya, yang kedua adalah iri dengki, yang ketiga adalah serakah dan terakus, al-khiris. Ini luar biasa. Sederhana sebenarnya kan. Ketika al-fujurnya lebih menonjol dalam diri seseorang, maka 3 sifat ini akan muncul. Al-kibr, kesombongan, al-hasad, iri dengki, yang ketiga al-khiris, itu serakah dan rakus. Dan itu terjadi. Sudah cukup 2 hendak 3, itu kan ya? Kira-kira itu kan ya? Apa aja hendak lebih terus itu. Hendak ada mau ampih, ada juga itu kan? Nah itu kan, jadi ini yang terjadi. Nah makanya kenapa dikatakan bahwa perilaku seperti itu yang dilarang. Jadi ketika keserakahan itu sudah mendarah daging, maka apapun dia lakukan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak dibenarkan pun dihalalkan. Dulu pernah ada dialog, benarlah kalau menyogok lawan disogok itu berdosa, benar ya? Menyogok lawan disogok itu berdosa, benar? Kada sebenarnya, ya, menyogok dan disogok itu kada berdosa, tapi masuk neraka, ya kan? Dengan ya. Kalau dia ada bertakun dengan jelas kada berdosa, cuma masuk neraka sambungan itu kan. Karena kada ada menyebutkan dosa, tapi nerakanya itu yang disebutkan dalam hadis Nabi itu. Menyogok dan disogok itu masuk neraka. Neraka itu berarti dosa aja bang lah. Nah jadi itu, jadi ketika orang memalingkan agama Allah, pemahaman yang berbahaya, ya, waktu akhiru, diagungkanlah Allah. Yang keempat kalau katakan apa? Waktu sabbihuhu bukratan wa asila. Dia bertasbih, kata Allah, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak terpuji, pagi dan petang. Nah kita diberi oleh Allah kemampuan untuk mengerjakannya.
walisana wasafatain, kata Allah. Ya, dalam surah Al-Balad kan ya, surah ke-90 ayat 9 itu. Kau kata Allah telah kuberi satu lidah dua bibir. Untuk apa? Gunakanlah di jalan yang Allah ridhoi. Dan insya Allah kita semua sudah mengerjakannya. 4 ini insya Allah kita sudah. Tinggal kayak apa kita menjaga keistiqomahannya. Itu aja. Kita beriman pada Allah sudah, iman pada Rasul sudah, dibuktikan dengan perilaku sudah, ya kan? Kita bangun hablum minallah dengan Allah, salat sudah, kan? Hablum minan nasnya dengan manusia kita bersilaturahim sudah. Duduk di majelis ini salah satu bentuk hablum minan nas, kita berduduk sama-sama di majelis seperti ini. Dua-duanya sudah kita jalani. Mengimani Rasulullah, insya Allah sudah kita pelihara, kita jaga sunnahnya. Kemudian kita menguatkan agama Allah, sudah kita lakukan. Ada rasa kepedulian ketika ayat Allah dinista. Ya kan, dulu kan cerita siapa namanya yang Al-Maidah 51 kan, ya. Surah Al-Maidah 51 dulu kan ya. Kepedulian umat Islam itu luar biasa. Waktu akhir kita sudah lakukan. Dengan cara apa? Kita terus membaca ayat-ayat Allah, menjaga ayat-ayat Allah, itu bukti kita mengagungkan Allah. Waktu sabbihu bukratan wa asila, dan kita jaga juga kebiasaan kita untuk pagi dan petang itu banyak bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allah, dan itu hal yang terbaik. Nah, kalau ini kita lakukan, insya Allah Allah sudah berjanji. Itulah kata Allah, inna patahna laka fathan mubina. Sungguh Allah akan berikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Apa? Allah akan ampuni dosanya, kata Allah. Allah sempurnakan nikmatnya. Allah pun akan menunjuk ke jalan yang lurus. Nah, itu dalam surah Al-Fat ayat 1 dan ayat 2. Yaghfirullahu dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan pada pagi hari ini, kita semua mendapatkan kebaikan. Allah bimbing terus di jalan yang Allah ridha. Keriduan Allah lah yang akan mengantarkan kita kepada sebuah kenikmatan di akhirat nantinya. Allah balas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian salah ilham, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.